ke Makau ataupun ke Cina ya. Jadi kawan-kawan diperhatikan paspor, berlakunya paspor dan juga visa. Karena saat paspor sudah habis, maka visa juga habis bersamaan dengan paspor. Ini tadi banyak kawan yang lupa untuk extend visa. Jadi sekali lagi untuk kawan-kawan yang ada di sekitar sini diperhatikan. Kenapa kok kami dari organisasi mensosialisasikan dan mengabarkan hal ini? Karena saat visa tinggal 1 bulan, sekarang bisa sampai overstay. Kenapa? Saat kalian sudah melakukan extend visa, itu tidak hanya menunggu 1, 2, bahkan 5 bulan untuk mendapat balasan dari imigrasi. Jadi kawan-kawan diperhatikan lagi, jangan menyepelekan. Kenapa itu dokumen harus dipegang sendiri? Karena kita harus mengecek kapan paspor kita habis, maka visa kita juga habis. Dari situ kita harus extend atau setidaknya membuat paspor dulu. Setelah membuat paspor maka harus extend visa. Ini harus diperhatikan. Dan satu lagi info yang banyak dilupakan oleh kawan-kawan yaitu pembuatan Hongkong ID. Nah, pembuatan Hongkong ID itu baru memang kemarin ada penutupan sementara, tetapi saat ini sudah dibuka kembali. Jadi untuk tahun lahir yang tidak paham bisa datang ke sini untuk menanyakan tahunnya dan kapan, bagaimana cara bookingnya, silakan konsultasi bersama kami, tidak dipungut biaya. Dan yang bagi kawan-kawan ingin berorganisasi atau kegiatan bersama kami bisa gabung dengan organisasi kami yaitu organisasi BTMNB yang bergabung di Aliansi Pilar, yang mana kami selalu memperjuangkan hak buruh migran dan juga selama ini memperjuangkan overcharging atau tingginya biaya penempatan, yang mana kita selama ini ngoprak-oprak pemerintah untuk menurunkan biaya penempatan atau yang disebut dengan potongan gaji yang dulunya 7 bulan, yang dulunya kita potongannya 7 bulan kali 3.000, bener nggak? Tapi saat ini bagaimana? Walaupun tidak sepenuhnya didengarkan oleh pemerintah, kita setidaknya sudah merasakan bagaimana kenaikan gaji dan juga potongan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun 2000-2003 saat itu. Jadi kawan-kawan jangan merasa bahwasanya potongan ini diturunkan oleh Presiden atau KJRI, tetapi turunnya potongan ini adalah perjuangan dari kawan-kawan. Jadi jangan merasa bahwasanya sekarang gaji enak naik sudah. Jangan berharap bahwasanya pemerintah mau menaikkan gaji kita walaupun $1 tanpa kita demo, tanpa kita beri rilis, maka tidak akan $1 pun diberikan kepada kami. Contohnya tahun ini kita tidak ada aksi karena adanya pandemi dan tidak sepeser pun dinaikkan. Bahkan kita diancam akan diturunkan gaji kita, akan dideportasi massal melalui job hopping atau tuduhan bahwasanya kita memutus kontrak majikan hanya memikirkan uang tiket, uang makan, uang transportasi dan uang perminitan. Maka kawan-kawan perlu diketahui juga, kita di sini itu bukan melawan kebijakan, tetapi kami di sini berjuang untuk hak-hak buruh migran, di mana kawan-kawan perlu tahu bahwasanya kita di sini itu banyak diintimidasi, banyak didiskriminasi. Contoh kecil long service, bagaimana long service diberlakukan. Yang kedua, bagaimana tentang visa, bagaimana tentang saat kita membuat alasan untuk memutuskan kontrak, tetapi tidak diberlakukan untuk majikan. Majikan yang jahat, majikan yang bisa menganiaya PRT-nya berkali-kali masih berhak untuk mengambil PRT. Tetapi PRT 1 tahun memutus kontrak dua kali, maka imigrasi akan memberikan warning atau tidak memberikan visa selanjutnya. Hal ini perlu diperhatikan juga. Jadi kawan-kawan jangan merasa bahwasanya di Hongkong penak gaji gede dan lain-lain. Di sisi lain banyak kawan-kawan organisasi yang memperjuangkan hak buruh migran sendiri, terutama visa, terutama Cutgeng, terutama Hongkong ID. Karena apa? Saat kita lupa maka
akan dimarahi oleh imigrasi dan akan didenda oleh imigrasi. Jadi sekali lagi, cek ulang paspor kita, cek ulang visa kita masih berlaku atau tidak, sudah habis atau belum, maka ini sangat penting bagi diri kita sendiri. Mungkin terima kasih, dan bagi kawan-kawan yang menginginkan tanggal merah, jadwal, ataupun surat majikan, form untuk diisi majikan terkait extend visa, bisa hubungi kami. Kami menyediakan dengan gratis karena saya tahu kawan-kawan buruh migran tidak mudah untuk meminta izin hari biasa ke imigrasi, benar tidak? Majikan minta 1 jam saja, aku yakin kalian akan dibilang tak potong liburmu lah, tak potong, atau kamu ambil libur hari ini lah, sekedar ambil form, benar nggak? Karena setiap hari saya menemukan konsultasi yang seperti ini. Bahkan banyak kawan-kawan yang dipotong gajinya hanya mengambil form ke imigrasi 1 jam saja, dia diminta uang 100 untuk mengganti waktunya. Kalau dipikir ini kebutuhan siapa? Kebutuhan majikan juga. Visa untuk siapa? Benar tidak? Karena di sini bukan masalah visa untuk diri kita sendiri, tetapi ini adalah bekerja untuk majikan. Maka dari itu jangan pernah menyepelekan segala sesuatu yang pernah disampaikan kepada kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.